Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam, dimana di episode nanti malam hubungan keluarga Aksa dan juga keluarga Damar akan semakin dekat, apalagi Amira benar-benar semakin menyayangi bayi Dirga. Nah, kira-kira apakah nantinya seiring berjalannya waktu Amira akan sadar bahwa semakin hari dirinya benar-benar semakin sayang dengan Dirga? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Amira telah mendonorkan ASINya untuk Dirga. Saat ini Dirga memang sedang membutuhkan donor ASI karena Dirga tidak cocok atau alergi susu formula, sehingga memang Damar harus benar-benar mempersiapkan diri untuk mencarikan donor ASI untuk Dirga. Untungnya ASI Amira itu berkelimpahan ya kawan-kawan, sehingga Amira dengan senang hati menolong Dirga. Amira yang pada saat itu melihat wajah Dirga benar-benar langsung teringat dengan Sasa karena mereka berdua benar-benar sangat mirip. Amira hanya berpikir bahwa mungkin bayi seusia mereka memang wajahnya mirip-mirip ya kawan-kawan, karena memang Amira sendiri tidak pernah mengecek kandungannya dan tidak pernah USG selain terakhir pada saat Amira saat itu USG bersama dengan Bella dan juga. Oleh karena hal itu, Amira tidak tahu jika anak yang ada di dalam kandungannya itu adalah anak kembar, sehingga ketika Sasa terlahir ke dunia, Amira tidak merasa kehilangan apapun. Justru Amira malah sangat bahagia dan menganggap bahwa Sasa itu sempurna menurut Aksa dan juga Amira. Namun sebelumnya, setelah melihat bagaimana perhatian Amira pada Dirga, Aksa sempat cemburu. Namun untungnya Amira berhasil menjelaskan pada Aksa bahwa prioritas mereka saat ini hanya untuk Sasa. Dan Amira juga benar-benar sangat senang bisa membantu Dirga, karena biar bagaimanapun Dirga adalah seorang bayi yang sudah piatu ya kawan-kawan, karena telah ditinggal oleh ibunya saat setelah melahirkan Dirga dan ibunya telah meninggal dunia. Ya, itu hanyalah sebuah karangan cerita yang diberikan oleh Damar agar Amira tidak terlalu tanya-tanya tentang ibu kandung Dirga. Setelah pulang dari rumah sakit, saat itu Damar bercerita pada ibunya bahwa dirinya benar-benar sangat kagum dengan Amira. Apalagi pada saat Amira menggendong Dirga. Dirga terlihat begitu sangat nyaman dan juga sangat tenang. Neneknya pun mengatakan jika dirinya juga melihat semua itu. Mungkin karena memang Amira baru saja menjadi seorang ibu, sehingga aura keibuannya benar-benar telah keluar. Ya, mereka berdua sebenarnya tidak mempermasalahkan tentang mengapa Dirga lebih nyaman bersama dengan Amira, asalkan Dirga bisa hidup sehat, bahagia, dan juga tumbuh menjadi sosok pria yang tangguh. Sebenarnya Damar tidak mempermasalahkan hal itu ya kawan-kawan. Damar tidak mempermasalahkan kedekatan Damar dan juga Amira, karena memang meskipun Amira adalah bos Damar, namun Amira memiliki hati yang baik dan Amira tak sungkan-sungkan untuk membantu Damar dengan mendonorkan ASINya kepada Dirga. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron
Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu di sisi lain, ketika Amira sedang bersama dengan Sasa, Amira tiba-tiba merindukan sosok Dirga. Karena ketika melihat Sasa tersenyum, Amira benar-benar melihat senyuman Dirga dari wajah Sasa. Amira sebenarnya semakin bingung mengapa dirinya bisa memiliki sebuah ikatan yang sangat kuat dengan Dirga. Bahkan ketika Dirga diajak pulang, Amira saat itu merasa bersedih ya kawan-kawan, seakan-akan tak rela jika harus berpisah dari Dirga. Ya mungkin ini adalah sebuah ikatan batin antara seorang ibu dan juga anak yang tanpa mereka sadari ya kawan-kawan, karena memang mereka tidak saling tahu bahwa mereka itu adalah ibu dan juga anak. Kedekatan ini akan berangsur-angsur menjadi sebuah ikatan yang kuat ya kawan-kawan, seperti layaknya seorang saudara. Damar kini telah masuk dalam kehidupan Amira dan juga Aksa, dan itu tentunya sangat sulit bagi Damar untuk menghindar. Apalagi Damar juga tahu bahwa banyak orang yang ingin mencelakai Aksa dan juga Amira. Sebagai karyawan yang memiliki hutang budi pada Aksa dan juga Amira, Damar pasti akan melakukan apa saja demi untuk bisa membantu dan menyelamatkan Aksa dan juga Amira. Damar tahu bahwa mereka berdua ini diincar oleh orang-orang jahat. Oleh karena hal itu, Damar tidak akan tinggal diam. Mungkin Damar akan bekerja sama dengan Zaki dan juga Adam untuk melindungi Aksa dan mencari biang kerok dari semua permasalahan ini. Wah, bakalan seru banget nih kalau seperti ini ya kawan-kawan. Kita akan melihat bagaimana setelah Adam sangat sulit untuk melindungi Amira dan juga Aksa karena urusannya dengan Bella, ternyata Damar akan membantu Zaki untuk melakukan apapun demi untuk melindungi Aksa dan juga Amira. Mereka adalah orang baik dan mereka adalah pahlawan menurut Damar, sehingga Damar akan melakukan apapun demi untuk memastikan Aksa dan juga Amira selamat. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.